Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan koroh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kali kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai bagaimana inovasi metode di dalam pembelajaran. Nah, kesempatan kali ini kita menjelaskan yaitu bagaimana inovasi di dalam metode dalam pembelajaran. Pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi-kondisi kelas. Jadi, pembelajaran inovasi ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada strategi-strategi, metode atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan pembelajaran di dalam inovatif ini. Juga mengandung arti pembelajaran yang dikomasalahkan oleh guru atau instruktur lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dalam hasil belajar. Pembelajaran inovatif ini bisa mengadaptasikan dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang ditetapkan dalam pembelajaran di dalam inovatif ini. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang positif atau pasif di kelas. Perasaan tekanan, kemungkinan kegagalan yang terbatasan pilihan, dan tentu juga rasa bosan membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya mengukur daya kemampuan serap ilmu masing-masing orang. Nah, adapun ciri-ciri di dalam pembelajaran ini ialah inovatif menurut para ahli menyebutkan suatu model pembelajaran dianggap baik apabila memiliki 5 ciri-cirinya, yaitu yang sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa di dalam kelas. Nah, yang kedua, hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, yaitu perubahan perilaku positif siswa di dalam kelas maupun di lingkungan maupun di mana dia berada. Ketiga, menetapkan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif. Nah, ini guru menerapkan bagaimana siswa bisa kondusif di dalam kelas maupun dimanapun dia untuk belajar. Yang keempat, ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, interaksi di dalam lingkungan. Nah, agar mendorong siswa lebih aktif dalam lingkungannya. Nah, kita selaku guru, bagaimana kita bisa mendorong anak kita menjadi yang aktif di dalam pembelajaran. Dan bagaimana teori-teori yang mendasari pembelajaran inovatif ini? Ada beberapa teori. Adapun beberapa teori dalam pembelajaran inovatif ini diantaranya, yang pertama, kognitif. Nah, bagaimana kognitif ini? Nah, teori kognitif ini ialah teori yang mengandalkan pikiran di dalam konsep dasar yang memiliki oleh peserta didik. Namun dalam proses ini pembelajarannya mampu mengkolaborasi dalam mengembangkan konsep yang diberikan pada peserta didik dan memecahkan masalah yang ada di dalam kelasnya. Nah, inilah mengenai kondusif yang tadi. Yang kedua, teori humanistik. Nah, yang kedua ini yaitu bagaimana teori memahami humanistik.
Teori ini yang mengandalkan komunikasi dengan individual lainnya karena manusia akan membutuhkan 4 fase dalam pembelajaran yang yaitu perhatian, retensi, yaitu reduksi dan motivasi. Yang ketiga, teori gastral. Bagaimana teori gastral ini? Yaitu teori yang memandang dalam proses belajar mengajarnya yang merupakan fasilitas dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar sehingga memunculkan inovasi yang berupa pengalaman pada diri anak itu sendiri. Nah, itu tadi mengenai yang tersebut. Adapun keunggulan dan kekurangan pembelajaran inovatif ini sebagai berikut. Kelebihan pembelajaran inovatif ini ialah kita dalam belajar inovatif ini ada keunggulan dan ada juga kelemahan. Jadi kita mengenai pembelajaran ini tidak hanya ada unggul dan tidak ada juga kelemahan. Nah, ini mengenai keunggulan pembelajaran inovatif di dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Nah, kita melatih siswa untuk mendesain suatu penemuannya. Yang kedua, kreativitas guru dalam mengajar. Dalam hal ini guru dituntut untuk bagaimana mengkreativitas anak di dalam kita suatu dalam mengajar. Yang ketiga, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling berjalan dan saling membangun. Nah, kita bagaimana caranya untuk membangun anak itu berjalan dengan baik agar anak itu mengerti di dalam pembelajaran kita. Nah, begitu juga dengan kekurangan pembelajaran di dalam inovasi ini. Yang pertama, siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang membandingkan dengan metode-metode pembelajaran yang lain. Yang ketiga, kurangnya kreativitas guru. Bagaimana kekurangan kreativitas guru di dalam kita mengajar. Nah, kesimpulan video kita pada kali ini ialah pembelajaran inovatif ini berarti upaya mencapai pemecahan suatu masalah itu disebabkan karena pembelajaran tersebut belum pernah dilakukan atau program yang pembelajaran tersebut belum pernah dilakukan atau pembelajaran yang sejenis sedang dijalankan tetapi perlu perbaikan. Pembelajaran inovatif ini adalah pembelajaran yang langsung memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Jadi, pembelajaran inovatif ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada strategi-strategi, metode, atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan siswa dan para siswa sebagai pihak yang paling aktif dalam guru sebagai pembimbing dan kegiatan pembelajaran siswa. Nah, inilah kesimpulan video kita mengenai inovatif di dalam pembelajaran. Mungkin sekian dari penjelasan video saya pada kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Ingat, tonton terus di video saya. Jangan lupa like, komen di bawah ini, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.